Di tengah malam yang sunyi, suara bising kota Tanah Abang memecah kesunyian. Hercules, sang raja preman yang dikenal dengan kebrutalannya, duduk di ruang pribadinya, merokok sambil menatap langit gelap melalui jendela besar yang menghadap ke keramaian kota. Dunia premanisme yang dia bangun dengan darah dan air mata terasa semakin menjeratnya. Hanya ada satu hal yang bisa menghentikan langkahnya, tantangan dari seseorang yang berani menguji kekuasaannya. Dan malam itu, tantangan itu datang. Tiba-tiba, ponsel di meja kerjanya bergetar. Tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela, Hercules meraih ponsel dan membaca pesan singkat yang masuk. Kang Bahar dari Bandung menantangmu, duel maut di Cipularang. Datanglah jika kau ingin membuktikan siapa yang lebih kuat. Nama Kang Bahar sudah tidak asing bagi Hercules. Legenda preman dari Bandung yang konon memiliki ilmu pancasona, kekuatan yang bisa mengalahkan siapa saja. Namun, bagi Hercules, tantangan ini bukanlah hal baru. Tanah Abang adalah wilayahnya, dan tidak ada satupun yang berani mengusik tahtanya. Hingga sekarang, Hercules melemparkan rokoknya ke lantai dan menginjaknya keras. Ketegangan menyelimuti hatinya, namun ada rasa bangga yang muncul. Selama ini, dia selalu mendengar tentang Kang Bahar, sosok yang dihormati di seluruh Bandung. Namun, dia tak pernah merasa terancam. Kekuatan rawa rontek yang dia pelajari sejak muda, ilmu yang mengandalkan pengendalian energi alam dan emosi, selalu membuatnya merasa tak terkalahkan. Tetapi, ada yang berbeda kali ini. Tantangan ini bukan hanya soal kekuasaan, melainkan soal siapa yang lebih unggul dalam dunia gelap yang mereka huni. Malam ini, kita lihat siapa yang benar-benar raja, gumam Hercules pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dia berdiri dari kursi dan berjalan ke arah lemari besar yang terbuat dari kayu tua. Di dalam lemari itu, tersembunyi sebuah pedang kuno, peninggalan gurunya, yang dianggap sebagai simbol kekuatan rawa rontek. Pedang itu bukan hanya senjata, melainkan alat untuk menghubungkannya dengan alam. Tanpa pedang itu, Hercules tahu dia akan kehilangan inti dari ilmunya. Sambil memegang pedang itu, Hercules mengingat kembali ajaran gurunya. Rawa rontek adalah ilmu yang berasal dari alam. Kekuatanmu bukan hanya pada otot atau pedang, tetapi pada setiap napas yang kau ambil, setiap langkah yang kau ambil. Alam akan selalu menjadi bagian dari dirimu, dan kau harus belajar mendengarnya. Ajaran itu terngiang di telinga Hercules, memberi ketenangan yang luar biasa, seolah alam mendukung setiap langkah yang akan dia ambil. Namun, meskipun dia tahu kekuatan ilmunya, rasa cemas tetap ada. Kang Bahar bukanlah orang biasa. Dia bukan hanya terkenal karena keahliannya dalam ilmu pancasona, tetapi juga karena ketangguhannya yang luar biasa. Sudah banyak yang mencoba melawan, namun semuanya gagal. Dan kini, Hercules harus menghadapinya di medan yang telah dipilih, Cipularang, sebuah tempat yang penuh sejarah dan darah. Setelah beberapa saat berdiam diri, Hercules mengatur napasnya. Ini bukan lagi soal gengsi atau wilayah, ini soal prinsip hidup yang telah dia pegang teguh. Malam ini, darah akan tertumpah. Tapi hanya satu yang akan berdiri di atasnya, kata Hercules, matanya berkilat tajam. Dia menatap cermin di dinding, menyadari bahwa malam ini, dirinya akan melangkah menuju takdir yang tak bisa dihindari. Dengan langkah pasti, Hercules keluar dari rumah itu. Tak ada kata-kata, hanya keteguhan dalam langkahnya. Cipularang menanti, dan di sana, sejarah baru akan tercipta. Sebuah pertarungan yang akan menentukan siapa yang benar-benar layak menyandang gelar Raja Preman. Dari balik kabut pagi yang menyelimuti Cipularang, suara deru mesin motor dan mobil menghiasi jalan sepi. Hercules tiba di tempat yang telah ditentukan. Setiap detik terasa seperti detik terakhirnya, namun wajahnya tetap dingin, tanpa ekspresi. Diperhatikannya langit yang mulai terang, seolah alam menunggu pertarungan yang akan segera dimulai. Di sepanjang jalan itu, segala sesuatu seolah menahan napas, berharap akan menyaksikan duel maut antara dua legenda dari dua dunia yang berbeda. Hercules turun dari mobilnya dan mengamati sekelilingnya dengan teliti. Di kejauhan, terlihat sosok Kang Bahar berdiri tegak, seolah dia adalah bagian dari pemandangan alam yang keras ini. Kang Bahar mengenakan pakaian hitam, tubuhnya tegap dan kokoh, seperti sebuah gunung yang tak tergoyahkan. Wajahnya dingin dan penuh wibawa, seperti seorang pemimpin yang telah menjalani beribu pertarungan. Meski tak ada kata yang terucap, ada sesuatu yang bisa dirasakan di udara. Sebuah ketegangan yang lebih terasa daripada kata-kata. Hercules menatapnya dengan tajam, namun kali ini, tidak ada kebanggaan yang muncul. Hanya ada satu pertanyaan yang mengganggu pikirannya.
apakah ilmu pancasona yang dimiliki Kang Bahar benar-benar sekuat yang diceritakan orang? Saya mendengar banyak tentangmu, Kang Bahar, kata Hercules dengan suara berat, memecah keheningan. Tapi hari ini, kita akan tahu siapa yang lebih layak menjadi raja. Kata-katanya begitu tenang, namun penuh tantangan. Tanpa ragu, dia menghunus pedangnya, pedang yang selama ini menjadi simbol dari kekuatan Rawa Rontek. Di tangannya, pedang itu seolah hidup, seiring dengan napas dan energi alam yang mengalir di dalam tubuhnya. Jika kau merasa cukup kuat, mari kita mulai. Kang Bahar, yang sejak awal hanya dia menatap, akhirnya membuka mulut. Suaranya dalam dan penuh karisma. Aku tidak datang untuk sekadar membuktikan kekuatan, Hercules. Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Pandangannya tajam, seolah menembus langsung ke dalam jiwa Hercules. Di balik kata-katanya, ada keyakinan yang dalam, keyakinan bahwa dia adalah yang terkuat, bahwa ilmu pancasona adalah jalan yang benar. Tapi jika kau ingin berakhir di sini, aku akan memberimu akhir yang layak. Hercules tak menghiraukan tantangan verbal itu. Dalam sekejap, dia mengalirkan energi alam melalui tubuhnya, merasakan setiap hembusan angin dan gemuruh tanah di bawah kaki. Tubuhnya terasa lebih ringan, seperti seiring dengan alam yang mengalirkan kekuatan tak terbatas. Langkahnya tegap dan mantap, pedang Rawa Rontek yang dia bawa terangkat tinggi, siap untuk menyambar. Hercules menyerang dengan kecepatan luar biasa. Pedangnya meluncur seolah mengikuti aliran udara yang tajam, meninggalkan bekas di udara. Gerakannya begitu cepat, hampir tak terlihat oleh mata biasa. Namun, Kang Bahar siap. Dengan gerakan yang terlihat lambat namun terukur, dia menghindar. Tubuhnya bergerak seolah tidak ada hambatan, seperti air yang mengalir mengikuti aliran waktu. Dengan satu pukulan, Kang Bahar menyambut serangan Hercules, tangannya menyentuh pedang itu dengan lembut namun penuh kekuatan, membuat Hercules terkejut karena kekuatan tubuhnya yang luar biasa. Pukulan itu tidak hanya menahan pedang, tetapi juga mengguncang seluruh tubuh Hercules. Rasanya seperti bertarung melawan batu yang keras. Hercules mundur sejenak, mengatur napas, dan menyadari bahwa kekuatan fisik Kang Bahar bukanlah hal yang bisa dia anggap remeh. Kekuatan yang ada di tubuh Kang Bahar seperti sebuah benteng yang kokoh. Namun, Hercules tahu, ilmu Rawa Rontek bukan hanya soal kekuatan fisik. Itu adalah tentang mengendalikan dan memanipulasi alam. Sebuah pemahaman yang sangat dalam, dan saat itu, Hercules memutuskan untuk menyesuaikan taktiknya. Dengan fokus yang lebih tajam, dia menarik energi alam lebih kuat lagi, mengubah aliran serangannya menjadi gelombang yang lebih besar. Kang Bahar menyadari perubahan ini. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan sedikit rasa kagum. Dia tahu, Hercules bukan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi juga kekuatan yang lebih dalam, kekuatan yang berasal dari alam itu sendiri. Namun, Kang Bahar juga tahu, pancasona bukan hanya tentang fisik atau kekuatan tubuh, tetapi tentang mengendalikan seluruh tubuh dan pikiran untuk menciptakan kehancuran. Dengan gerakan yang lebih cepat, dia bersiap menghadapinya, dan pertarungan ini, yang baru saja dimulai, akan segera membawa mereka berdua ke batas kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Keduanya berdiri di tengah Cipularang, mata mereka saling menatap dengan penuh kebencian dan kehormatan. Tidak ada jalan mundur lagi. Duel maut ini bukan sekadar tentang menang atau kalah, tetapi tentang siapa yang akan bertahan di dunia yang keras ini. Awan gelap mulai menggantung rendah di atas Cipularang, seolah mengantisipasi dampak dari pertarungan yang sedang berlangsung. Hercules dan Kang Bahar saling memandang, keduanya merasakan ketegangan yang semakin membesar di udara. Hercules menyeka keringat dari dahinya, tubuhnya bergetar bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena kekuatan yang semakin besar yang dipaksa untuk mengalir melalui dirinya. Rawa Rontek, ilmunya yang ia anggap sebagai tak terkalahkan, kini terasa semakin terbebani. Kekuatan alam yang selama ini menjadi sekutu setianya tampaknya belum cukup untuk meruntuhkan pertahanan Kang Bahar. Kang Bahar berdiri tegap, tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Dia tahu bahwa setiap gerakannya harus sangat terukur. Ilmu pancasona, yang selama ini mengalir dalam tubuhnya, mulai mengalir lebih deras. Setiap otot di tubuhnya menjadi lebih kencang, setiap serangan lebih terkoordinasi, seolah seluruh tubuhnya berubah menjadi senjata yang sempurna. Dia tak hanya bertarung dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kekuatan mental yang tak bisa dihancurkan. Tiba-tiba, senyum tipis muncul di wajahnya. "Kau memang hebat, Hercules," katanya dengan nada rendah, "tapi hari ini, aku akan buktikan siapa yang lebih besar." Hercules mengepalkan tangan, dan dengan sekejap, dia meluncurkan serangan berikutnya. Pedang Rawa Rontek meluncur cepat,
seiring dengan letupan energi alam yang ia kendalikan. Tanah di sekitar mereka bergetar, angin berputar kencang, dan pohon-pohon yang ada di tepi jalan seolah ikut merasakan amarah yang ada dalam dirinya. Hercules merasa aliran energi alam ini semakin membekukan pikirannya. Setiap serangan yang ia lepaskan adalah cerminan dari perasaan dan niatnya. Semuanya berpusat pada satu tujuan, mengalahkan Kang Bahar. Namun, Kang Bahar tak tergoyahkan. Dia menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan yang mengejutkan, menghindari setiap serangan dengan gerakan yang terlihat seolah mengalir dengan sempurna. Pancasona bukan hanya soal kekuatan, tetapi tentang memahami tubuh, menilai gerakan lawan, dan memanfaatkan momen untuk membalikan keadaan. Hercules merasa serangannya yang dahsyat hanya seperti angin yang lewat ketika menyentuh tubuh Kang Bahar. Setiap kali pedangnya hampir mengenai tubuh lawan, Kang Bahar sudah ada di tempat lain, menghindar dengan keanggunan yang tak terbayangkan. "Kenapa kau begitu lambat, Hercules?" kata Kang Bahar dengan nada mengejek, matanya tajam menilai setiap gerakan Hercules. "Aku telah menunggumu datang, tetapi kau hanya membuang-buang waktu. Ilmu rawa rontek itu memang hebat, tapi jika kau tak bisa menguasai dirimu sendiri, kekuatan itu hanya akan menghancurkanmu." Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk, membuat Hercules merasakan sakit di dalam dirinya. Ini bukan hanya pertarungan fisik, ini adalah pertarungan mental, dan Kang Bahar jelas lebih unggul. Namun Hercules tidak gentar. "Jangan meremehkan alam," jawabnya dengan suara berat, meskipun bibirnya mulai pecah dan darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Alam tak pernah memilih sisi, tetapi selalu memberi yang terbaik pada yang benar-benar memahaminya. Dengan kata-kata itu, Hercules kembali mengumpulkan energi dari alam sekitar. Dia menutup matanya, menarik napas panjang, dan merasakan getaran di bawah kakinya. Bumi, angin, dan udara mulai bersatu, memberikan kekuatan yang lebih besar padanya. Kini, Hercules siap untuk menyerang dengan serangan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Kang Bahar merasakan perubahan itu, dan meskipun dia terlihat tenang, ada sedikit keraguan yang muncul di matanya. Ilmu rawa rontek bukanlah ilmu sembarangan, terutama jika penggunanya bisa benar-benar menguasai alam. Hercules mungkin telah kehilangan sedikit kekuatan fisiknya, namun dengan kemampuan mengendalikan energi alam, dia menjadi musuh yang tidak bisa dianggap remeh. Kang Bahar tahu, jika dia tak segera mengakhiri pertempuran ini, kekuatan alam bisa mengambil alih kendali. Serangan Hercules datang begitu cepat dan keras, seperti badai yang mengamuk. Angin yang berputar begitu kuat, menciptakan pusaran yang besar di sekitar mereka. Batu-batu di jalan berterbangan, dan tanah di bawah mereka mulai retak. Hercules melancarkan serangan dengan pedangnya yang kini memancarkan energi alam yang luar biasa. Ini adalah serangan terakhir yang ia lepaskan, sebuah serangan yang berisi seluruh kemarahan, kebanggaan, dan rasa percaya dirinya. Tapi Kang Bahar tidak mundur. Dengan kekuatan Pancasona yang mengalir melalui tubuhnya, dia bertahan, memblokir serangan itu dengan tubuhnya yang seolah terbuat dari baja. Serangan Hercules yang begitu dahsyat hanya berakhir dengan kekuatan besar yang terpental ke segala arah, menimbulkan ledakan yang mengguncang tanah. Keduanya terdiam sejenak di tengah kepulan debu, seolah merenungkan apa yang baru saja terjadi. Dalam diam itu, keduanya tahu, pertarungan ini masih jauh dari selesai. Cipularang yang sebelumnya sunyi kini menjadi medan pertempuran yang mengerikan. Debu tebal yang ditinggalkan oleh ledakan serangan Hercules masih menggantung di udara, membuat pandangan mereka kabur. Hercules berdiri di tengah-tengah kehancuran, napasnya berat, tubuhnya penuh luka, namun matanya tetap menyala penuh tekad. Kang Bahar berdiri di sisi lain, tubuhnya sedikit terhuyung, namun tidak ada tanda-tanda kelemahan. Keduanya saling menatap, seperti dua pejuang yang telah mengarungi dunia gelap dan kini menghadapi ujian terbesar dalam hidup mereka. Hercules menyeka darah yang mengalir dari bibirnya dan mendengus, merasa semakin terprovokasi. "Kau memang tangguh, Kang Bahar," katanya, suara seraknya terdengar seperti gemuruh petir. "Tapi aku tidak akan mundur. Tanah Abang bukan hanya wilayahku, ini adalah darahku." Dengan kata-kata itu, Hercules kembali mengalirkan energi dari dalam dirinya. Ia memfokuskan seluruh kekuatan alam yang ada di sekitarnya, merasakan setiap getaran tanah, setiap angin yang berhembus. Semua itu menjadi satu dalam dirinya, dan kini, dengan penuh kebulatan tekad, Hercules siap menyerang lagi. Namun, Kang Bahar tidak terburu-buru. Dia tahu, setiap langkah yang diambil harus dipikirkan matang-matang. Ilmu Pancasona bukan hanya soal serangan fisik, tetapi juga soal menguasai ruang dan waktu. "Jika kau terus menyerang dengan amarah, Hercules, kau akan kehabisan tenaga," kata Kang Bahar dengan suara tenang,
meskipun napasnya juga mulai terengah. Kekuatan bukan hanya soal mengalahkan lawan, tetapi tentang mengendalikan dirimu. Mata Kang Bahar menatap tajam, siap menghadapi serangan selanjutnya dengan ketenangan yang luar biasa. Hercules merasa terprovokasi. Rasa panas di dadanya memuncak, dan dia merasa seperti energi alam mengalir semakin deras. Tanpa peringatan, dia maju dengan cepat, pedangnya terangkat tinggi. Dengan satu langkah besar, Hercules melepaskan sebuah serangan yang lebih dahsyat dari sebelumnya, memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada dalam dirinya. Pedang rawa rontek bergerak dengan kecepatan yang hampir tak terlihat, menyambar ke arah Kang Bahar dengan kekuatan yang mampu menghancurkan batu. Namun, Kang Bahar tak terkejut. Dengan gerakan yang elegan, dia menangkis serangan itu menggunakan telapak tangannya, tubuhnya melenting ke samping. Serangan Hercules yang begitu hebat hanya berakhir pada kekosongan. Tubuh Kang Bahar seolah menjadi bayangan yang tak terjangkau, meskipun kekuatan yang ada dalam dirinya sudah cukup untuk menghancurkan lawan. Kau terlalu cepat mengandalkan amarahmu, Hercules, kata Kang Bahar dengan tenang, sebelum menatap ke arah tubuh Hercules yang kini terhuyung karena serangan yang tidak mengenakan lawan. Hercules, meskipun terhuyung, tidak jatuh. Rasa sakit yang ia rasakan malah membuatnya semakin kuat. Tidak akan ada yang bisa menghentikanku, katanya, suaranya penuh kemarahan. Dia menggerakkan pedangnya dengan lebih cepat, mencoba mengejar Kang Bahar yang kini berada beberapa meter di depannya. Namun Kang Bahar sudah memanfaatkan momentum itu untuk menyerang balik. Dalam sekejap, tubuhnya melesat dengan kecepatan luar biasa, seolah meluncur di atas tanah, dan dengan satu serangan telapak tangan, dia menumbangkan Hercules ke tanah. Hercules terjatuh, napasnya tersengal. Namun dalam hatinya, ada api yang tak bisa padam. Tanpa berkata apa-apa, dia bangkit dengan susah payah, menggigit bibirnya yang terluka. Ini belum berakhir, katanya pelan, namun penuh tekad. Tubuhnya terasa sakit, namun hatinya tidak bisa dihentikan. Ia kembali mengalirkan energi alam, dan kali ini, aliran itu terasa jauh lebih besar, lebih murni, seperti petir yang siap menghancurkan segalanya. Hercules tahu, jika kali ini serangannya gagal, mungkin itulah akhirnya. Di sisi lain, Kang Bahar memperhatikan perubahan itu. Dia merasakan getaran yang berbeda dalam diri Hercules, sebuah kekuatan yang mengalir begitu kuat. Kau berani mengandalkan seluruh kekuatan alam, Hercules, kata Kang Bahar, matanya menyiratkan penghormatan yang tidak bisa dipungkiri. Namun, apakah kau benar-benar memahami alam itu? Kang Bahar melangkah maju, bersiap untuk melawan serangan terakhir Hercules dengan kekuatan pancasona yang tak kalah hebat. Kedua raja preman itu berdiri di tengah Cipularang yang hancur, siap untuk mengakhiri pertarungan yang kini lebih dari sekadar soal kekuasaan. Mereka tahu, hanya satu yang akan bertahan hidup di dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan kekerasan ini. Langit mulai memerah saat matahari terbenam, menandakan bahwa pertarungan ini sudah berlangsung lebih lama dari yang mereka bayangkan. Debu tebal yang berterbangan dan bumi yang berguncang hanya sedikit menggambarkan betapa hebatnya kekuatan yang terlibat. Hercules dan Kang Bahar kini berdiri saling berhadapan di tengah reruntuhan Cipularang. Keringat menetes deras di wajah keduanya, namun semangat mereka tak juga padam. Rasanya, hanya satu yang bisa keluar hidup-hidup dari medan ini. Hercules merasakan napasnya semakin berat, tubuhnya penuh luka-luka yang menyakitkan, namun hatinya masih membara. Dia tahu ini adalah saat penentuan. Semua yang dia pelajari, semua yang dia perjuangkan di Tanah Abang, semuanya akan diuji dalam detik-detik berikutnya. Pedangnya, yang sudah berdarah dan rusak, masih memancarkan cahaya samar dari energi alam yang mengalir di dalamnya. Namun, ia merasakan kekuatan itu semakin sulit untuk dikendalikan. Terkadang, alam bisa memberimu kekuatan yang luar biasa, namun di saat yang lain, alam bisa menjadi sangat kejam. Jika kau terus bertahan seperti ini, kau akan kehabisan tenaga, kata Kang Bahar dengan nada yang lebih lembut daripada sebelumnya. Dia memandang Hercules dengan tatapan yang lebih dalam, seolah mencoba membaca isi hati lawannya. Aku tahu kau kuat, Hercules. Tapi kekuatan tanpa kendali akan menghancurkanmu. Alam ini bukan milik siapapun, dan hanya yang bisa berdamai dengan alam yang bisa bertahan. Kata-kata itu terasa seperti pelajaran yang sangat dalam, dan meskipun hatinya ingin membalas, Hercules tahu bahwa ada kebenaran dalam ucapan Kang Bahar. Mata Hercules terbuka lebar, seolah menyadari sebuah kebenaran yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya. Sudah begitu lama ia memandang kekuatan alam hanya sebagai alat untuk menghancurkan, bukan untuk dipahami. Alam bukanlah musuh, dan rawa rontek bukan sekadar senjata. Itu adalah tentang keseimbangan,
tentang mengerti kapan harus menyerang dan kapan harus mundur. Namun, perasaan marah dan ambisi membuatnya tersesat dalam pemahaman itu. Hercules menggenggam pedangnya lebih erat, dan untuk pertama kalinya sejak awal pertempuran, dia berhenti sejenak, mengatur napas. Ia menatap Kang Bahar dengan lebih dalam, seolah merenungkan semua yang telah terjadi. Aku terlalu terburu-buru, kata Hercules pelan, namun suaranya penuh kesadaran. Aku terlena dengan amarahku sendiri, mencoba menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalanku. Namun, meskipun ada kesadaran itu, rasa sakit dan ego masih menguasainya. Tetapi aku tidak akan mundur. Ini adalah hidupku, ini adalah Tanah Abang. Kang Bahar menatap Hercules dengan sorot mata yang dalam, seolah mengerti perjuangan batin yang sedang dialami oleh lawannya. Hidupmu, Tanah Abang, mungkin semuanya penting bagimu, jawab Kang Bahar dengan lembut, namun tegas. Tapi itu tidak akan membuatmu lebih kuat. Kekuatan sejati adalah tentang memahami dirimu sendiri, bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik atau alam. Ilmu Pancasona yang aku pelajari mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang menaklukkan orang lain, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Seketika, Hercules merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Kata-kata Kang Bahar mengalir dalam pikirannya, membangkitkan kesadaran yang lama terkubur. Ia telah lama membangun kerajaan di Tanah Abang dengan kekerasan, dengan intimidasi, dan kini dia menyadari bahwa semua itu hanyalah cerminan dari ketakutan yang belum dia tanggulangi. Kekuatan sejati bukanlah yang ia peroleh dari menundukkan orang lain, melainkan yang berasal dari ketenangan batin yang ia temukan dalam dirinya. Dengan langkah yang lebih mantap, Hercules melemparkan pedangnya ke tanah, bukan karena dia kalah, tetapi karena dia ingin menandakan perubahan. Aku akan mengubah cara pandangku, katanya dengan suara lebih rendah, namun penuh tekad. Aku akan berjuang dengan cara yang berbeda, bukan dengan kebencian, tetapi dengan pemahaman. Kalau itu membuatku kalah, aku akan terima. Tiba-tiba, seluruh udara seolah bergetar, dan dengan perubahan hati itu, aliran energi dalam tubuhnya menjadi lebih terarah, lebih seimbang. Kini, Hercules tahu, pertempuran ini belum berakhir, tetapi sesuatu dalam dirinya telah berubah. Saat Hercules melemparkan pedangnya ke tanah, ada keheningan yang terasa begitu panjang. Kang Bahar tidak bergerak, matanya mengamati setiap gerakan Hercules dengan penuh perhatian. Sesuatu yang berbeda terpantul di wajahnya. Sesuatu yang seolah menghargai perubahan yang terjadi dalam diri lawannya. Tapi meskipun ada pemahaman yang muncul di antara mereka, pertempuran ini belum selesai. Tanah Abang dan Bandung, dua wilayah yang dipenuhi geng-geng dengan ego masing-masing, tidak akan membiarkan perdamaian begitu saja terjadi. Hercules berdiri tanpa senjata, kedua tangannya terangkat, memancarkan energi alam yang jauh lebih terarah daripada sebelumnya. Tak lagi ada rasa amarah yang menggebu, yang ada hanya keheningan dalam dirinya. Dia tahu sekarang, jika dia mengandalkan energi alam dengan pengendalian diri yang baik, kekuatan itu akan menjadi lebih dahsyat daripada sebelumnya. Rawa Rontek bukan lagi sekadar senjata, tetapi merupakan simbol kesadaran dan kebijaksanaan yang ia baru temukan. Kekuatan alam itu adalah bagian dari dirinya, dan ia kini merasa lebih satu dengan alam. Namun, Kang Bahar tidak gentar. Dia memiringkan kepala, seolah menilai setiap gerakan Hercules dengan teliti. Kau mengubah dirimu, Hercules, katanya dengan suara rendah namun penuh arti. Tapi ingatlah, perubahan tidak datang tanpa pengorbanan. Aku tahu, kau telah mengubah tujuanmu, tapi itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa kita hanya bisa memiliki satu kemenangan di sini. Sebuah senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang penuh makna. Aku juga bukan hanya bertarung untuk Bandung, tetapi untuk kehormatan dan pengorbanan yang telah aku jalani. Hercules menatap Kang Bahar dengan tatapan yang semakin tegas. Dia tahu bahwa Kang Bahar bukan sekadar seorang pemimpin preman, dia adalah simbol kekuatan yang terlahir dari pengorbanan panjang. Setiap gerakan Kang Bahar adalah perwujudan dari ilmu Pancasona yang sudah melalui ratusan ujian hidup. Aku tahu, Kang Bahar, jawab Hercules dengan suara dalam, kau berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi aku tidak akan menyerah. Tanah Abang dan seluruh orang yang percaya padaku menunggu. Kang Bahar mendengus, tatapan matanya mengerikan. Kau bisa saja mengubah cara bertarungmu, tetapi aku sudah terlalu jauh. Ilmu Pancasona bukan sekadar kekuatan. Ia mengalir melalui setiap tindakan, setiap pilihan yang aku buat. Dan aku tidak akan mundur. Meskipun ada pengorbanan yang harus aku bayar. Kata-kata Kang Bahar itu seperti kilatan petir yang menambah ketegangan dalam pertarungan ini. Semuanya terasa lebih berat,
Dan kedua Raja Preman itu kini lebih dari sekadar musuh. Mereka adalah dua kekuatan besar yang tidak bisa berhenti sebelum ada yang runtuh. Dengan gerakan yang cepat, Kang Bahar melesat ke depan, tangannya terangkat, siap untuk memberikan serangan yang bisa menghancurkan seluruh semangat yang telah dibangunkan Hercules. Namun, Hercules, dengan segala kebijaksanaannya yang baru ditemukan, melangkah maju dengan penuh pengendalian. Dalam sekejap, kekuatan alam yang mengalir di tubuhnya mulai memancar dengan kecepatan luar biasa, menciptakan pusaran energi yang mengguncang seluruh medan pertempuran. Serangan mereka bertemu di udara, seperti dua kekuatan besar yang bentrok di tengah-tengah dunia yang penuh kekacauan. Energi yang dihasilkan begitu besar, menciptakan gelombang yang menghancurkan tanah di bawah mereka. Hercules merasakan betapa kerasnya setiap gelombang energi yang menghantamnya, namun dia tidak mundur. Kali ini, dia bukan hanya bertarung untuk menang, tetapi untuk membuktikan bahwa perubahan dalam dirinya tidak hanya membuatnya lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana. Akhirnya, dalam ledakan energi yang dahsyat, Hercules dan Kang Bahar terpental mundur. Tubuh mereka terasa hancur, namun semangat mereka masih berdiri tegak. Hercules terengah-engah, namun matanya bersinar dengan keyakinan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku takkan berhenti," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. "Aku takkan biarkan Tanah Abang jatuh ke tangan siapapun, bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan diriku." Kang Bahar, meskipun terluka, masih tersenyum dengan penuh keyakinan. Begitulah seharusnya, Hercules. Kemenangan datang bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan pengorbanan. Namun, senyum itu kini terasa seperti sebuah tanda perpisahan. Mungkin ini adalah akhir dari perjalanan panjang mereka, atau mungkin, ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam dunia premanisme yang lebih dalam dan penuh misteri. Pertempuran di Cipularang telah mencapai puncaknya. Hercules dan Kang Bahar sama-sama terbaring di tanah yang dipenuhi debu, tubuh mereka terluka parah, namun semangat yang membara masih mengalir deras dalam diri mereka. Ledakan energi yang terakhir kali terjadi telah membuat tanah berguncang, seolah-olah alam pun ikut merasakan kemarahan dan pengorbanan yang mereka lakukan. Keduanya terengah-engah, namun ada satu hal yang jelas, mereka masih hidup, masih bertahan, meskipun dunia mereka kini hancur. Hercules mengangkat tubuhnya dengan susah payah. Setiap gerakan terasa begitu berat, namun di dalam hatinya ada sebuah suara yang terus mendorongnya untuk bangkit. Tidak boleh kalah. Tanah Abang, ini bukan hanya soal aku, ini tentang mereka yang hidup di dalamnya. Tentang mereka yang percaya padaku, gumamnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Matanya yang mulai kabur kini tertuju pada Kang Bahar yang juga sedang berusaha bangkit. Wajahnya terlihat lebih serius daripada sebelumnya. Mereka kini berada dalam satu titik, saling terikat dalam takdir yang tak bisa dipisahkan. Kang Bahar menyeka darah yang mengalir dari wajahnya dan menatap Hercules dengan tatapan yang tidak lagi penuh amarah, namun penuh makna. "Kau telah mengubah banyak hal dalam dirimu, Hercules. Tapi jangan lupa, pertarungan ini tidak hanya soal siapa yang lebih kuat. Ini adalah tentang siapa yang bisa bertahan lebih lama dalam bayang-bayang kegelapan." Suaranya tenang, tetapi ada kedalaman yang tak bisa dipahami begitu saja. Mungkin ini adalah ujian terakhir mereka, ujian yang tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan batin mereka. Hercules tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Kang Bahar yang menyentuhnya. Bayang-bayang kegelapan, apakah itu artinya kita harus terus hidup dalam dunia ini? Dunia yang penuh kebohongan dan darah? Hercules bertanya dengan suara serak. Ia merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pertempuran. Dunia ini tidak lagi memberi kesempatan bagi mereka yang hanya mengandalkan kekuatan semata, dan Hercules mulai menyadari bahwa mungkin, kemenangan bukan lagi tentang menghancurkan musuh, tetapi tentang memilih jalan yang berbeda. Namun, saat itu, suara gaduh terdengar dari kejauhan. Hercules dan Kang Bahar mengalihkan pandangan mereka, dan mereka melihat gerombolan preman Tanah Abang yang dipimpin oleh anak buah Hercules, serta pasukan Bandung yang dipimpin oleh salah satu murid Kang Bahar, mulai berdatangan. Perang yang lebih besar kini tak terhindarkan. Tanah Abang dan Bandung, dua dunia yang tak pernah bisa berdamai, kini akan bertempur habis-habisan. Kang Bahar menatap kerumunan yang datang dengan ketenangan yang luar biasa. "Ini adalah jalan kita, Hercules. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapi kenyataan ini." Namun, meskipun kata-katanya tenang, Hercules bisa merasakan ada beban besar di pundaknya. Apakah dia bisa mempertahankan Tanah Abang dan orang-orangnya dengan cara yang lebih bijaksana, ataukah dia akan terperangkap dalam perang yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan? Hercules berdiri dengan susah payah, memandang para pengikutnya yang kini datang dengan wajah penuh tekad.
Ini adalah pilihan kita, Kang Bahar, jawab Hercules dengan suara yang tegas. Tidak hanya soal aku atau kau yang bertahan, tapi tentang mereka yang ada di belakang kita. Tentang mereka yang sudah lama tertindas dan berharap pada kita untuk memberi mereka harapan. Suara Hercules bergetar, tetapi ada tekad yang semakin kuat. Ia merasa bahwa pengorbanan yang ia lakukan selama ini bukanlah sia-sia. Kang Bahar mengangguk, namun matanya masih penuh dengan keraguan. Aku tahu apa yang kau rasakan, Hercules. Tetapi, apa yang kita bangun selama ini hanya akan menjadi debu jika kita tidak bisa mengendalikan kegelapan dalam diri kita. Ia melangkah maju, memandang ke arah pasukannya yang sudah semakin dekat. Jadi, mari kita akhiri semua ini. Bukan dengan darah, tetapi dengan cara yang lebih bijak. Kata-kata itu terasa seperti angin yang membawa harapan. Namun Hercules tahu bahwa tak ada lagi jalan yang mudah. Dengan langkah yang mantap, mereka berdua bergerak maju menuju kerumunan yang semakin mendekat. Dalam hati mereka, baik Hercules maupun Kang Bahar, kini tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan mundur. Pertempuran ini bukan hanya tentang geng-geng yang berperang, tetapi tentang jiwa-jiwa yang selama ini terkekang oleh kekerasan dan ketakutan. Dan kini, saat takdir mereka bertemu, mereka harus memilih, menghancurkan atau membangun kembali, menyelesaikan pertarungan dengan kekuatan atau dengan kebijaksanaan. Suasana semakin tegang ketika pasukan Tanah Abang dan Bandung semakin dekat. Langit yang semula tenang kini terlihat gelap, seolah mengantisipasi apa yang akan terjadi. Hercules dan Kang Bahar berdiri berdampingan, tubuh mereka penuh luka, namun tekad mereka tak terbendung. Pertarungan ini, lebih dari sekadar perebutan kekuasaan antara dua raja preman, kini menjadi simbol dari dua cara hidup yang berbeda, kekuatan yang tak terkendali melawan kebijaksanaan yang teruji. Hercules menghirup napas panjang dan menatap pasukannya yang datang dengan semangat membara, namun ada ketegangan di wajah mereka. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang semua orang yang hidup dalam ketakutan dan kebohongan, katanya dengan suara dalam. Hari ini, kita tidak hanya akan bertarung untuk menang. Kita akan bertarung untuk memberi mereka pilihan yang lebih baik. Tanah Abang bukan hanya milikku. Ini adalah rumah bagi mereka yang selama ini tidak memiliki tempat. Hercules berbicara dengan keyakinan yang lebih besar, seolah-olah kekuatan sejati yang ia cari bukanlah untuk menghancurkan musuh, tetapi untuk memberi harapan bagi orang-orang yang bergantung padanya. Kang Bahar berdiri di sisi lain, tidak dengan kata-kata yang serupa, tetapi dengan ketenangan yang memancarkan kekuatan batin yang luar biasa. Hercules, kita telah sampai pada titik ini karena tidak ada yang mau melihat kenyataan, kata Kang Bahar dengan tenang. Ini bukan hanya tentang geng. Ini adalah tentang menghentikan siklus kekerasan yang tiada akhir. Kita berdua tahu, Tanah Abang dan Bandung hanyalah cerminan dari dunia yang lebih besar, dunia yang penuh ketidakadilan. Kita tidak bisa mengubah dunia ini hanya dengan memukul atau menaklukkan lawan. Matanya memandang pasukannya yang semakin mendekat, namun ada rasa tanggung jawab yang besar di dalam dirinya. Hercules mendengar kata-kata itu dengan hati yang berat. Meskipun hatinya masih bergejolak, ada sedikit ketenangan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa Kang Bahar benar. Selama ini, mereka terjebak dalam perang yang seharusnya tidak pernah mereka mulai. Namun, bagaimana mereka bisa keluar dari lingkaran kekerasan ini? Bisakah mereka mengakhiri semuanya dengan cara yang lebih baik? Hercules tahu jawabannya ada dalam dirinya, namun ia juga tahu bahwa keputusan ini bukanlah miliknya seorang diri. Saat pasukan Tanah Abang dan Bandung bertemu di tengah medan, pertempuran pun dimulai. Ledakan tembakan, suara benturan senjata, dan teriakan bergema di udara. Hercules dan Kang Bahar tidak langsung terjun ke dalamnya. Mereka hanya berdiri diam sejenak, mengamati para pengikut mereka bertempur, seolah menilai siapa yang benar-benar mengerti apa yang mereka perjuangkan. Meski keduanya terlibat dalam pertempuran, namun dalam hati mereka, ada kesadaran yang mendalam bahwa mereka tidak hanya bertarung untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk mengubah sesuatu yang jauh lebih besar. Hercules akhirnya melangkah maju, tetapi kali ini dengan sikap yang berbeda. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga dengan pengendalian dirinya. Rawa rontek yang ada di tangannya bukan lagi hanya senjata untuk menghancurkan, tetapi alat untuk melindungi. Dengan serangan yang terukur dan penuh kebijaksanaan, ia mulai memimpin pasukannya menuju kemenangan. Sementara itu, Kang Bahar juga bergerak, dengan gerakan yang elegan dan penuh strategi, memimpin pasukannya dengan pancasona yang mengalir seperti angin, menghindari pertempuran yang sia-sia dan fokus pada meredakan kekerasan. Namun, di tengah peperangan yang semakin sengit, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu anak buah Kang Bahar, yang sejak awal berjuang dengan sepenuh hati,
tiba-tiba berkhianat dan menyerang Kang Bahar dari belakang. Sebuah pisau tajam menancap di tubuh Kang Bahar, dan ia terjatuh ke tanah dengan tubuh yang penuh darah. Hercules melihat kejadian itu dan tanpa berpikir, berlari menuju Kang Bahar, meskipun ia tahu hal itu bisa merusak posisinya dalam pertarungan. Dengan susah payah, Hercules berlutut di samping Kang Bahar yang terbaring, darah mengalir deras dari lukanya. "Kang Bahar," teriak Hercules, suaranya penuh keprihatinan. "Kau tidak seharusnya mati seperti ini. Kita bisa mengakhiri semuanya bersama-sama." Namun Kang Bahar hanya tersenyum tipis, matanya yang semakin redup memandang Hercules dengan penuh rasa damai. "Tidak ada yang bisa mengakhiri kegelapan, Hercules. Tetapi, kita bisa memilih untuk melangkah keluar dari bayangannya." Suaranya semakin lemah, namun kata-katanya terasa begitu dalam, mengandung makna yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah berjalan jauh dalam kehidupan yang penuh kekerasan. Dengan satu tarikan napas terakhir, Kang Bahar menghembuskan napasnya yang terakhir. Keheningan menguasai medan pertempuran, dan pasukan kedua belah pihak berhenti sejenak, terdiam menyaksikan momen yang penuh pengorbanan itu. Hercules berdiri dengan penuh rasa kehilangan. Meskipun Kang Bahar telah pergi, pesan yang ia tinggalkan tetap hidup dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, Hercules merasa bahwa mungkin ada jalan keluar dari lingkaran kekerasan ini, tetapi itu tidak akan mudah. Dengan tekad yang semakin kuat, Hercules mengangkat tubuhnya dan kembali ke tengah pertempuran. Pasukannya melihat perubahan dalam dirinya, dan mereka pun merasa bahwa ada harapan. "Tidak ada yang akan mati sia-sia hari ini," kata Hercules dengan suara yang tegas, mengarah pada pasukannya. "Hari ini, kita bertarung bukan hanya untuk menang, tetapi untuk mengubah jalan yang telah kita pilih." Dengan itu, pertempuran berlanjut, namun kini ada harapan baru yang lahir dari pengorbanan yang telah terjadi. Pasca pertempuran yang mengguncang itu, Tanah Abang dan Bandung berada dalam keheningan yang menyesakkan. Hercules berdiri di tengah-tengah medan pertempuran yang masih terasa panas, darah dan debu menempel di tubuhnya. Kang Bahar telah pergi, dan dengan itu, takdir mereka berdua berakhir dalam cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Sementara pasukannya mulai merapikan diri, Hercules merasakan kekosongan yang luar biasa. Dia tahu bahwa kemenangan ini bukanlah kemenangan sejati. Meskipun pertempuran telah usai, pertempuran batin yang jauh lebih besar justru baru dimulai. Langkah demi langkah, Hercules berjalan perlahan, menyusuri jalanan yang penuh luka. Tanah Abang yang dulu gemerlap dengan kekuatan premanisme kini hanya menyisakan puing-puing kehancuran. "Apa yang telah kita capai?" pikirnya, dengan pikiran yang penuh keraguan. "Apakah aku benar-benar bisa membangun kembali apa yang telah rusak selama ini? Apa yang aku tinggalkan untuk mereka yang telah berjuang di sisiku?" Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui benaknya, meskipun ia tahu bahwa tidak ada jawaban yang mudah. Anak buahnya yang selamat mulai mendekat, tampak bingung dan terluka, namun ada secercah harapan di mata mereka. Mereka melihat sosok Hercules yang baru, seorang pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi juga bijaksana. Namun, Hercules bisa merasakan bahwa harapan itu tidak cukup untuk menutup luka yang ada di hati setiap orang. Mereka yang bertahan hidup dalam pertempuran ini telah kehilangan banyak, bukan hanya jiwa-jiwa yang telah terenggut, tetapi juga sebuah rasa aman yang selama ini mereka idamkan. "Bos," kata salah satu anak buahnya, dengan suara yang ragu. "Apa yang sekarang akan kita lakukan? Kita telah kehilangan banyak orang." "Kang Bahar semuanya." Hercules menatapnya, matanya penuh kelelahan. "Kita akan membangun kembali, bukan dengan darah, tetapi dengan kebijaksanaan. Kita tidak akan melanjutkan jalan yang salah. Jika kita ingin Tanah Abang kembali berdiri, kita harus melakukannya dengan cara yang lebih baik." Kata-kata Hercules menggema di telinga mereka, dan meskipun ada keraguan, ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hati mereka. Namun, meskipun pasukannya mulai mendukung keputusan itu, Hercules merasa bahwa pertempuran ini belum berakhir. Di balik setiap langkahnya, ada bayang-bayang yang terus mengikuti, bayang-bayang dari masa lalu yang tak mudah dihapuskan. Tanah Abang dan Bandung, meskipun kedua raja preman itu telah tiada, masih penuh dengan konflik yang tak terucapkan. Ilmu rawa rontek dan ilmu pancasona yang mereka bawa, meskipun sudah digunakan, tidak bisa begitu saja dilupakan. Kekuatan yang pernah mereka miliki, kini terpecah menjadi banyak bagian yang saling berebut pengaruh. Hercules tahu bahwa meskipun ia berusaha membangun kembali Tanah Abang, kekuatan kegelapan akan terus menghantuinya. Para pengikut yang tidak ingin berubah, mereka yang masih terperangkap dalam perang lama, akan selalu mencari cara untuk merusak kedamaian yang baru ia ciptakan. "Aku harus mencari cara untuk menahan bayang-bayang itu,"
pikir Hercules dengan tekad yang lebih besar. Kekuatan tanpa kebijaksanaan akan menghancurkan kita semua. Aku harus membawa mereka keluar dari kegelapan, atau kita akan terus terjebak dalam siklus yang tak pernah berakhir. Namun, di saat-saat seperti ini, Hercules mulai merasakan bahwa harapan sejati tidak datang dari pertempuran fisik, melainkan dari perubahan dalam diri setiap orang yang terlibat. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa seorang pemimpin tidak hanya memimpin dengan kekuatan, tetapi juga dengan hati yang terbuka. Ia tahu bahwa untuk mengakhiri kegelapan ini, ia harus terlebih dahulu menyingkirkan kegelapan dalam dirinya sendiri. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Hercules bertekad untuk memulai perjalanan baru, perjalanan yang akan membawa Tanah Abang dan setiap orang yang hidup di dalamnya menuju cahaya. Hercules melangkah maju, meskipun masih ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Tanah Abang yang dulu penuh dengan geng-geng yang menguasai jalanan kini harus bertransformasi menjadi tempat di mana kedamaian dan keadilan bisa tumbuh. Namun, di dalam hatinya, Hercules tahu bahwa tak ada yang akan datang dengan mudah. Pengorbanan yang telah ia buat, bahkan dengan kehilangan Kang Bahar, hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Bagaimana cara mereka akan menghadapi bayang-bayang yang terus mengikuti mereka? Itu adalah pertanyaan yang hanya waktu yang bisa menjawab. Dengan tekad yang semakin kuat, Hercules menatap masa depan yang belum jelas. Namun, satu hal yang pasti, jalan menuju perubahan selalu dimulai dengan langkah pertama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hercules tahu bahwa langkah itu adalah langkah menuju kedamaian. Waktu terus berjalan, namun bayang-bayang pertempuran yang telah terjadi masih terlintas dalam pikiran Hercules. Tanah Abang, meskipun perlahan bangkit, tidak bisa sepenuhnya terbebas dari bekas luka yang dalam. Di setiap sudut kota, masih ada yang memandang dengan curiga, apakah perubahan ini benar-benar akan bertahan? Hercules berjalan menyusuri jalanan yang dulu penuh dengan kerusuhan dan keganasan. Kini, ada sedikit ketenangan yang menyelimuti, tetapi ia tahu, ketenangan itu rapuh, seperti kaca yang bisa pecah kapan saja. Anak buahnya yang selamat, walaupun tampak lebih tenang, tetap membawa luka dalam diri mereka. Beberapa di antara mereka mulai merasa cemas, takut bahwa mereka akan kembali terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak ada ujungnya. Hercules tahu, ia harus memberi mereka keyakinan bahwa jalan yang dipilihnya adalah jalan yang benar. Namun, di dalam hatinya, ia masih merasa ragu. Mampukah ia menghapus masa lalu yang penuh dengan kejamnya dunia gangster ini? Ataukah pada akhirnya, semuanya akan kembali seperti semula? Di tengah-tengah perjalanan itu, Hercules bertemu dengan salah satu anak buah Kang Bahar yang selamat, seorang pria muda yang tampaknya masih terperangkap dalam dendam dan kebencian. Pria itu mendekat dengan tatapan yang tajam. Kau sudah mengalahkan Kang Bahar. Tapi jangan kira aku akan melupakan apa yang telah terjadi. Suaranya bergetar penuh emosi. Hercules memandangnya tanpa rasa takut. Aku tidak mengalahkan siapapun, dan aku tidak ingin jadi orang yang harus ditakuti. Tapi aku tahu, kau merasa terluka. Kita semua terluka. Kang Bahar juga tahu bahwa kekerasan ini tidak akan pernah berakhir kalau kita terus melawan satu sama lain. Pria muda itu terdiam, matanya menunjukkan kebingungannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kau pikir ini semua akan berakhir begitu saja? Kami tidak bisa hidup dengan ketenangan setelah kehilangan semua yang kami miliki. Hercules mendekatinya perlahan, menatap mata pria itu dengan penuh pengertian. Aku tahu, apa yang kita alami tidak mudah untuk dilupakan. Tapi jika kita terus berpegang pada kebencian, kita akan selalu terperangkap dalam lingkaran yang sama. Kita harus belajar melepaskan masa lalu dan membangun masa depan. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan kita lagi. Perlahan, pria muda itu mulai memahami apa yang dimaksud oleh Hercules. Meskipun luka di hati mereka masih ada secercah harapan yang mulai muncul. Di tengah-tengah keputusasaan, Hercules berusaha menanamkan dalam diri mereka keyakinan bahwa perubahan dimulai dengan langkah kecil. Tanah Abang ini bukan hanya milikku atau milikmu. Ini adalah milik kita semua, dan kita yang akan menentukan masa depan tempat ini, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Para pengikutnya mulai merasa terdorong, meskipun mereka masih ragu, mereka tahu bahwa Hercules tidak akan menyerah. Namun, meskipun harapan mulai tumbuh, Hercules tahu bahwa musuh yang sesungguhnya bukan hanya ada di luar dirinya, tetapi juga di dalam dirinya sendiri. Masih ada dorongan untuk menggunakan kekuatan, untuk kembali ke cara lama yang penuh dengan kebrutalan. Tapi ia harus berjuang untuk menahan diri. Di dunia yang penuh ketidakadilan ini, ia tahu bahwa sulit untuk tidak tergoda oleh cara lama.
Namun, ia juga tahu bahwa jika ia bisa mengendalikan dirinya, maka ia bisa mengendalikan Tanah Abang dan memberi harapan bagi orang-orang yang mengikutinya. Saat Hercules berdiri di atas panggung kecil di depan orang-orang yang mulai berkumpul di pasar Tanah Abang, ia merasakan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kita telah melalui banyak hal, katanya dengan suara yang dalam, dan kita masih di sini. Kita masih bertahan. Tanah Abang akan dibangun kembali, tetapi kali ini, kita akan membangunnya dengan cara yang berbeda. Kita akan menghormati setiap hidup, kita akan menghapus kebencian, dan kita akan menatap masa depan dengan keberanian, bukan dengan ketakutan. Meskipun suara Hercules menggema di udara, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Beberapa dari mereka yang hadir masih meragukan niatnya, dan ada yang merasa bahwa kedamaian ini hanya ilusi belaka. Namun, ada satu hal yang pasti, langkah pertama telah diambil. Mereka yang hadir mendengarkan, dan dalam hati mereka, ada secerca harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar dari kekerasan yang selama ini mereka kenal. Pada akhirnya, Tanah Abang tidak hanya akan dibangun dengan batu dan semen, tetapi dengan tekad dan kebijaksanaan. Hercules tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan tidak ada jalan pintas menuju perubahan sejati. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa apa yang dilakukannya bukanlah sekadar pertempuran untuk kekuasaan, tetapi perjuangan untuk membebaskan dirinya, dan orang-orang yang bergantung padanya, dari bayang-bayang kegelapan yang telah lama menyelimuti hidup mereka.